Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Salam untuk saudara sekalian. Sore ini pelajaran kita sudah sampai kepada perumpamaan Tuhan Yesus yang berikutnya, yaitu dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan murid Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu yang menjadi bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surang hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Terima kasih. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dari yang kita lihat ini, kelihatannya perkataan ini masih dalam konteks dalam pesta di rumah orang Farisi, di mana murid-muridnya hadir, dan orang-orang Farisi itu hadir. Coba kita lihat pasal 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ini ada dia diundang dalam perumpamaan. Dan ini Yesus memberikan sebenarnya kritik juga kepada orang-orang kaya di antara orang Farisi ini. Yang nanti kita lihat kritiknya apa, ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat ini mengajar kepada kita tentang orang yang bekerja pada seorang tuan, dalam hal ini orang kaya, tetapi tidak jujur. Uang yang dipegangnya itu digunakan untuk kepentingan sendiri dan untuk menghambur-hamburkan uang yang sebenarnya bukan miliknya. Berarti ini bendahara ini memang tidak jujur terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam dirinya, di dalam dirinya. Dan kita melihat di dalam kitab suci, orang-orang yang demikian memang dikritik. Bekerja itu harus jujur. Kejujuran itu landasan di mana Yesus mengatakan juga di dalam Matius pasal 5 ayat 47. Apa ayat 37, maaf. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini dalam hal berkata-kata. Jika iya, katakan iya. Nah, biasanya orang yang banyak bohong dan tidak jujur, untuk menutupi ketidakjujurannya, untuk meyakinkan orang, mereka menggunakan sumpah. Demi Tuhan, demi apa saja. Dan orang yang terlalu banyak sumpah, itu pasti orang tidak jujur.
Kalau dia jujur, ngapain harus sumpah-sumpah? Nah, ketidakjujuran ini bukan hanya dalam hal berbicara. Kalau di dalam Matius 5:37 tadi, dalam hal berbicara, kalau ya udah. Kalau enggak ya enggak. Enggak usah ditambah-tambahin, enggak usah dikurang-kurangi. Mengapa? Terus ayat itu. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena apa? Karena ketidakjujuran menambah atau mengurangi kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta, itu ternyata berasal dari si jahat. Itu berasal dari iblis itu sendiri. Oleh karena itu Kristus tidak mengajarkan kepada kita untuk bersumpah demi itu, Enggak, kalau iya ya iya. Dan harus memang iya gitu loh. Betul, nggak usah bohong-bohong. Kalau tidak ya tidak. Jangan berbohong ini, berbohong itu, hanya untuk menutupi sesuatu. Nah, dalam hal ini, ketidakjujuran atau kebohongan seseorang ini dalam perumpamaan yang kita baca ini, diterapkan dalam cara bekerja. Orang yang tidak jujur dalam kata-katanya, nanti tidak jujur dalam tingkah lakunya juga. Maka dikatakan dalam ayat ini, disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Milik siapa? Milik tuannya. Mana mungkin dia bekerja untuk tuannya, kalau milik tuannya dihamburkan. Ini kan tidak jujur. Ya ini koruptor gitu loh. Menggunakan sesuatu yang harus dia bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri dan menghamburkan yang bukan miliknya. Dan ini sama dengan Yudas Iskariot kan. Yudas Iskariot juga dia bendahara dari kelompoknya Yesus, tapi dia banyak mencuri uang yang dipegangnya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Mengapa minyak menarwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Ya kadang-kadang ketidakjujuran seseorang itu dibungkus dengan sesuatu yang baik. Kenapa minyak mahal itu dihambur-hamburkan? Bukankah itu bisa dijual untuk diberikan pada orang miskin? Dan Alkitab mengatakan, dia mengatakan ini bukan karena orang ini peduli pada orang miskin. Dia menginginkan barang itu untuk dirinya. Karena dia sendiri adalah pencuri, dia sendiri adalah koruptor. Gitu loh. Nah, makanya kita orang Kristen belajar untuk tidak mencuri, korupsi, menggelapkan uang milik kantor. Maka dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Mencuri itu macam-macam, bisa mencuri ayam di kampung, tapi bisa mencuri uang negara. Koruptor. Sampai triliunan rupiah ya, merugikan negara, merugikan yang bukan haknya. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, apa katanya? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Nah, biasanya pencuri, orang yang suka mengambil sebuah haknya itu karena dia itu malas tapi tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia diinginkan. Nah, itu akhirnya karena kemalasannya itu padahal dia ingin mendapatkan sesuatu yang melebihi daripada yang dapat dihasilkan oleh kemalasannya, dia mencuri. Bisa saja mencurinya itu begini. Di kantor punya. Itu saya lihat di banyak kantor. Kartu kepala kantornya tidak ada, kemana? Seharusnya waktunya jam untuk bekerja, dibuat untuk baca-baca koran sampai jam berapa baru selesai, dan mungkin malah nggak dikerjakan kerjaannya. Itu udah mencuri. Mencuri apa? Mencuri waktu.
Mencuri apa? Mencuri uang karena dia memakan gaji buta. Orang tidak kerja kok minta digaji itu kan makan gaji buta. Nah, ini bentuk kebohongan, bentuk ketidakjujuran yang dikritik sama Injil yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Nah, ini bedanya antara ajaran Injil dengan banyak budaya ya. Contohnya gini. Banyak orang namanya punya anak. Punya anak mencuri buah milik tetangganya. Lihat ketahuan sama ibunya. Ibunya mengatakan, dilihat orang enggak nanti tadi? Enggak, masuk. Bukan dimarahin, suruh masuk supaya tidak malu, dilihat orang. Lah ini cara mendidik moral yang salah. Seharusnya ketika seorang ibu tahu anaknya mencuri dari mana, ibu atau bapak dalam hal ini, anaknya mau mengambil milik yang bukan miliknya, dikatakan, kembalikan itu salah. Bukan malu suruh masuk sembunyi supaya tidak dilihat oleh orang. Nah, ini kebanyakan budaya Asia itu begitu. Budaya untuk menyembunyikan wajah. Jangan sampai malu dilihat tetangga. Itu salah. Kalau Kristen enggak. Harus tahu bahwa salah ya salah. Itu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Moralitas itu tanggungnya kepada Tuhan. Bukan karena ingin dipuji tetangganya. Bukan karena malu pada tetangga. Nah ini. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, baca lagi, kerja keras apa? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya, bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik. Ya, makanya kalau bekerja jangan asal-asalan aja supaya kelihatan bekerja, ya asal kerja. Akhirnya hasilnya nggak baik. Bekerjalah sebaik-baiknya, seolah-olah kamu melihat Tuhan sedang memperhatikan apa yang kamu lakukan. Biar bosnya ada atau tidak. Dan ini juga yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Kalau mereka sekolah, tanamkan tanggung jawab. Bukan mau melakukan karena takut sama papanya, sama mamanya, dia di rumah. Kalau enggak, terus main-main. Enggak. Harus disiplin diberikan. Disiplin diberikan pada anak-anak itu akan mempengaruhi nanti kejujuran di dalam dia bekerja pada masa dewasanya. Ya. Teruskan. Pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau orang itu sudah mendapatkan apa ya? Hasil daripada kerjanya, dia juga bisa membagi pada orang lain. Bukannya mencuri, malah tak malah memberi kepada orang lain. Nah, di dalam kisah kita ini perumpamaan seorang yang dituduh pada tuannya karena dia menggunakan milik tuannya untuk berhambur-hambur bagi kepentingannya sendiri. Ayat 2. Lalu yang memanggil bendahara itu. Lalu tuannya ini, majikannya ini, bosnya ini memanggil bendahara itu. Tentunya disuruh bertanggungjawabkan. Kan? Nah, ini juga memperingatkan kita bahwa semua yang kita lakukan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di alam sana nanti. Dan ini selalu ayat yang selalu saya kutip-kutip ini kan untuk mengingatkan kita. Jangan kita melakukan pekerjaan kita dalam hidup ini seolah-olah tidak ada yang tahu. Seolah-olah kita tidak bertanggung jawab mana-mana. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Makanya di dalam pikiran kita harus kita tanamkan bahwa di setiap tembok kita duduk, di setiap ruang kita berada, itu ada banyak mata melihat kita, ada banyak telinga mendengarkan kita. Telinganya Allah, matanya Allah, yang selalu memperhatikan semua perbuatan kita. Kita boleh berbohong pada orang, tapi kita tidak bisa berbohong pada Allah. Dan kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan itu, bahwa kita harus bertanggung jawab
kepada Allah. Teruskan. Sebab segala sesuatu telanjang. Nah, di mata Allah segala sesuatu telanjang. Di depan orang kita bisa berbuat munafik. Di depan orang kita bisa berpura-pura. Di depan orang kita bisa nutup-nutupi. Di hadapan Allah enggak. Semuanya telanjang. Apapun yang kita lakukan telanjang. Makanya kalau kita melakukan apapun, lakukan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang ada. Bukan hanya untuk sekedar untuk menyenangkan orang, menyenangkan bos. Tidak. Tunjukkan kualitasmu yang paling baik di dalam kerja. Teruskan ayat itu. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Terbuka di mata dia. Terus? Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Makanya beragama itu bukan yang sekedar ritual saja yang dijalankan, tetapi bagaimana itu mempengaruhi cara hidup kita. Oleh karena itu Indonesia ini penyakitnya ya, agamanya itu hanya hiasan. Begitu banyak rumah ibadah dibangun-bangun, tetapi korupsi tidak berhenti-henti. Sehingga rasa takut akan Allah itu tidak ada. Beragama sih beragama, tapi takut akan Tuhan tidak ada gitu loh. Nah, makanya iman Kristen tidak berbicara tentang agama, tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, tentang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, dan apapun yang kita lakukan dalam tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bukan pada agama, tapi pada Tuhan yang mengetahui kita segala sesuatunya. Makanya bendera ini dipanggil oleh tuannya sebagai peringatan kepada kita bahwa kita pun apapun yang kita lakukan akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan kita yang di atas. Terus, lalu yang manggil bendera itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Dulu dia tanya dulu tuannya ini. Jadi Tuhan ini masih memberi kesempatan kepada orang ini untuk mengakui kesalahannya dan untuk bertobat. Maka ditanya dulu. Tidak langsung dituduh lalu dihukum. Allah pun begitu kepada kita. Di dalam kita memperlakukan kita tidak langsung menuduh. Dia memberi kesempatan dalam kesabarannya supaya kita bertobat. Sebab kalau langsung Allah bertindak ya hukuman yang muncul nanti. Coba kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terus? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Maka diberi kesempatan. Tidak langsung digebuk. Gitu. Kalau semua langsung digebuk, diberi hukuman, bagaimana kita bisa hidup? Terus? Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena ia menghendaki jangan ada yang binasa. Nah, kalau langsung digebuk kan binasa. Makanya, terus? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, supaya orang berbalik dan bertobat. Makanya ditanya si bendahara ini. Ya, apakah yang kudengar tentang kamu? Lalu diingatkan, aku mendengar kamu mengabur-aburkan dan ini kan uang ini kan bukan milikmu, kamu kan bekerja pada saya. Maka dikatakan, berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Ya, diingatkan, diberi kesempatan tapi diingatkan. Kita sebagai pemilik Kristus perlu merenungkan ini. Entah apapun pekerjaan kita, termasuk pekerjaan kita sendiri. Romo, kalau saya berusaha sendiri gimana? Sama aja. Kalau kita punya perusahaan, punya toko, punya apa ya, sendiri, tetap kita harus jujur memberikan perhitungan atas usaha kita, sebab kalau tidak, kita akan terlilit hutang, dan kalau tidak, kita akan mengalami kehancuran usaha kita. Kejujuran itu sangat penting. Jangan mentang-mentang pilihku sendiri, aku perlakukan seenakku saja. Tidak bisa, tetap harus ada tanggung jawab.
Maka dikatakan dalam ayat ini, berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Mengapa? Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ya, efeknya itu. Kalau orang itu tidak mau bertobat dan tidak bertanggung jawab, ya akhirnya dimutasi atau dipecat. Atau kalau dalam hal kita berdagang, ya kita merugi. Tidak lama warung kita tutup, gitu loh. Kenapa? Seharusnya itu uang untuk modal, kita gunakan untuk yang lain, mentang-mentang itu milik kita sendiri. Yang hancur kita sendiri. Makanya kita harus belajar untuk bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu milik orang lain yang dipercayakan kepada kita, seperti bekerja di kantor atau bekerja di perusahaan orang lain, maupun itu milik sendiri, seperti kita punya usaha-usaha sendiri. Tetap kita harus bertanggung jawab. Ya, oleh karena itu saya pribadi ya saudara ya. Pertama, saya tidak mau hutang. Saya tidak mau. Dan dua, kalau untuk keperluan saya sendiri, saya tidak mau minta-minta. Dan saya disiplin diri saya untuk begitu. Nah, kalau untuk keperluan orang lain dan untuk kepentingan itu kepentingan untuk pelayanan, atau memang orang itu umpamanya mau ke rumah sakit tidak punya uang, ya saya rela untuk membantu memintakan pada orang lain, tapi bukan untuk saya, untuk orang itu. Supaya tidak terbiasa kita itu memanfaatkan orang. Belajar untuk tidak memanfaatkan orang. Ya. Kalau untuk kepentingan pribadi yang sifatnya bisa ditangguhkan, ngapain harus utang-utang? Itu satu. Yang kedua, kalau saya sudah beli apa-apa, saya tidak mau jual. Mengapa? Sebab saya belum tentu apa yang saya jual saya bisa beli kembali. Nah, belum tentu. Enggak. Makanya kalau saya ingin bertanggung jawab pada diri saya dengan cara itu. Kalau beli apa-apa saya tidak mau jual. Entah itu beli apa, barang kecil atau barang besar. Kalau sudah saya beli, saya tidak akan jual. Nah, kalau udah begitu, bagaimana kalau Roma betul? Ya kalau perlu, kenapa tidak lapar? Saya pernah di Amerika, tidak punya uang sama sekali karena uang gaji saya kirimkan ke Indonesia, ada keperluan di Indonesia waktu itu. Saya tidak punya uang, saya tidak bilang orang. Selama 1 minggu saya makan mentimun, saudara. Tahu nggak? Tidak ada uang. Saya tidak bilang sama teman-teman saya di gereja. Sampai mereka ketahuan, lu Romo kenapa tidak beritahu kami Romo sampai makan ketimun, kami nggak jadi merasa bersalah. Ya enggak lah, ya kalau kalian kan udah tahu sendiri sekarang. Ya saya rela untuk begitu. Karena itu apa? Untuk mendisiplin diri saya sendiri. Nah, saudara juga harus belajar untuk disiplin. Jangan sekali-kali menggunakan milik yang bukan hak kita. Jangan sekali-kali menggunakan uang biarpun sepeser yang dipercayakan kepada kita. Itu nanti akan berbalik kepada kita, menimpa kepala kita sendiri, dan kita akan rugi. Sekali orang tidak percaya pada kita, selamanya orang tidak percaya. Sekali kita berbohong, orang akan selalu menilai kita dengan kebohongan kita gitu. Bohong dalam pekerjaan, bohong dalam kata-kata, bohong di dalam kita dealing dengan orang lain. Kejujuran dan ketulusan itu penting sekali. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, apakah yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ada efeknya, seputar perbuatan itu ada efeknya. Ya.